Halo, selamat pagi semuanya dengan saya Jimmy K. Santosa. Teman-teman, di sini saya akan kembali membahas tentang gangguan kecemasan, tentang GERD anxiety ya. Jika video kemarin saya sudah bahas, jika Anda mengalami gangguan kecemasan cukup lama atau anxiety cukup lama dan Anda juga belum sembuh, maka Anda perlu memperhatikan karakter-karakter, Anda perlu memperhatikan sifat Anda yang cenderung untuk membuat kecemasan itu masih bertahan. Nah, kemarin sudah saya bahas yang pertama. Nah, sekarang hari ini saya akan bahas yang kedua. Kalau teman-teman belum tahu yang pertama, silakan tonton di sini ya. Itu yang bagian pertamanya. Silakan teman-teman tonton video sampai habis untuk teman-teman tahu kira-kira sifat atau karakter atau personality apa saja yang masih akan membuat kecemasan Anda itu masih akan tetap terus ada. Dan Anda perlu mengubahnya, jadi Anda perlu tahu dulu apa itu. Oke, saksikan terus video ini sampai habis. Teman-teman semuanya, kemarin kita bahas bahwa kepribadian atau karakter yang cenderung untuk membuat anxiety di video pertama adalah perfeksionis. Ketika Anda perfeksionis, maka kecemasan itu akan cenderung masih ada, jadi Anda perlu untuk mengubah perfeksionis Anda perlu untuk menurunkan kadar perfeksionis Anda, dan beberapa caranya juga sudah saya berikan di video yang kemarin ya. Jadi silahkan cek di video itu. Kemudian teman-teman, sekarang kita akan bahas langsung saja yang kedua ya. Yang kedua itu apa yang sering membuat gangguan kecemasan cenderung masih ada aja, yaitu kecenderungan untuk kita terlalu ingin mendapatkan persetujuan dari orang lain ya. Kecenderungan kita untuk meminta untuk diakui oleh orang lain. Nah, kecenderungan untuk ingin diakui atau ingin disetujui oleh orang lain ini biasanya cenderung karena kita tuh merasa diri kita itu nggak bagus, atau kita tuh cenderung merasa kita itu kurang berharga atau kurang bermakna seperti itu. Itu yang membuat kita punya perasaan seperti ini. Ketika teman-teman punya masalah seperti ini, maka teman-teman akan cenderung untuk meminta persetujuan orang lain. Jadi jika orang itu nggak setuju, jika orang itu nggak suka, berarti saya nggak terima. Jika orang itu nggak suka sama saya, berarti saya itu nggak berharga. Teman-teman, orang-orang yang cenderung ingin mendapatkan pengakuan atau persetujuan dari orang lain yang terlalu berlebihan, mereka akan cenderung menekan perasaannya, mereka akan cenderung untuk merepress, akan cenderung tidak berani mengutarakan perasaannya, karena mereka beranggapan bahwa orang lain lebih penting dibandingkan mereka. Karena mereka merasa bahwa ya aku perlu kamu gitu loh, aku perlu kamu untuk setuju dengan apa yang aku lakukan. Kalau kamu nggak setuju, kalau kamu nggak suka, berarti ada something dengan diriku, berarti ada sesuatu dengan diriku yang salah. Sehingga aku perlu persetujuan dari kamu. Sehingga orang ini sering kali akan mengorbankan dirinya, sekali lagi, mengorbankan perasaannya untuk membuat orang lain senang. Nah, ketika teman-teman cenderung untuk menekan perasaannya dan cenderung untuk mengabaikan perasaannya, terjadi apa? Anda stres. Anda stres, dan stres yang bertumpuk-tumpuk ini akan menimbulkan kecemasan. Itu dia masalahnya teman-teman. Kenapa teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan dan juga masih ada dan ternyata juga terlalu ingin disetujui orang lain atau terlalu ingin diakui orang lain, masih merasa cemas sampai hari ini? Karena kalian menekan perasaan kalian sesungguhnya. Itu masalahnya. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas bagi teman-teman yang punya masalah ini bagaimana solusinya supaya bisa mengatasi hal ini. Oke ya? Teman-teman, orang-orang yang cenderung mengalami masalah seperti ini biasanya cenderung untuk apa? Cenderung merasa tertekan ketika orang lain gak suka sama dia, ketika orang lain mengkritik dia, atau ketika orang lain kemudian dalam artian merendahkan dia. Dia tuh kalau orang lain ya direndahkan juga akan sebel, kesel lah seperti itu. Tapi ini jauh lebih dalam daripada itu gitu loh. Dia akan cenderung benar-benar masa tertekan dengan ketika ada orang nggak suka sama dia. Dia akan cenderung menjadi orang people pleaser. Dia akan cenderung membuat orang suka gitu loh sama dia. Nah, ini kan capek teman-teman. Sehingga ketika ada orang yang kemudian nggak suka sama dia jadi kepikiran setengah mati. Ketika ada orang kritik dia aja, dia jadi kepikiran setengah mati.
Nah, ini kan masalah teman-teman. Harusnya ketika ada orang kritik atau harusnya ketika ada orang nggak suka sama kita, ya oke lah. Karena kita nggak mungkin kan bisa memuaskan 100% orang, dan kita udah tahu itu. Misalnya nih, ini kita ambil contoh kasus teman-teman. Anda merasa ada orang nggak suka sama Anda. Kok orang itu kok nggak, sikapnya nggak friendly sama aku ya? Kok orang itu nggak ramah sama aku ya ketika aku ngajak ngobrol, ketika aku tanya sama dia nggak suka sama aku, dia nggak suka sama aku, dia itu mungkin nggak suka dengan sikapku atau nggak suka aku tuh nggak bagus sama dia ya. Nah ini kan terlalu ingin minta persetujuan, terlalu ingin disenangi orang lain, terlalu berlebihan gitu loh. Jadi teman-teman kalau udah punya seperti ini, teman-teman harus mulai mempertanyakan, bener nggak sih itu jatuhnya pikiranku? Nah seperti ini. Ini juga berkaitan dengan pola pikir yang pernah saya bahas di video ini ya. Seperti saya bilang tadi bahwa orang-orang seperti ini kan cenderung sensitif terhadap kritik. Nah, bagi teman-teman yang cenderung sensitif terhadap kritik, sebaiknya teman-teman perhatikan ini. Teman-teman yang biasanya cenderung untuk susah dikritik atau tidak bisa menerima kritik orang lain, mungkin ada baiknya teman-teman untuk menanyakan pada mereka secara lebih spesifik. Ya, kamu tuh kritik aku tuh karena apanya? Di bagian mananya sih? Tolong jelasin, gitu. Dan kemudian juga perhatikan, apakah yang mengkritik teman-teman itu adalah orang yang senior atau dalam artian adalah orang yang ahli di bidangnya. Kalau mereka nggak ahli di bidangnya atau mereka maksudnya nggak terlalu ahli di bidangnya, ngapain dipikirin gitu loh. Dan juga teman-teman juga harus punya perasaan bahwa ini membangun atau enggak. Kalau membangun ya terima, kalau nggak bangun ya lepasin gitu ya. Oke? Nah, ini yang kita bahas tentang keinginan yang berlebihan. Keinginan untuk diakui yang terlalu berlebihan. Nah, sekarang kita akan bahas yang sikap yang lain. Oke ya?